Hai, selamat datang di channel aku, Mila Nabila 99. Teman-teman, kali ini aku mau tahu ya. Aku juga penasaran nih. Karena juga banyak orang yang ini ya, para klien aku, "Kak, ini dong, karena aku lost contact nih. Aku kira-kira dia bakal menghubungi aku lagi nggak ya? Kira-kira dia bakal nemui aku lagi nggak ya?" Nah, itu ya. Jadi ini buat yang lost contact. Apakah dia akan kembali padamu, maksudnya kembali menghubungi kamu, setidaknya kembali komunikasi lah ya, kayak gitu. Biasanya sih kalau apa ya, ini energi ini ya lost contact, tiba-tiba hilang begitu aja tuh, kayak sifatnya zodiak Aquarius, bukan, Sagittarius ya. Makanya kalau kamu, pasangan kamu yang atau kamu nih lagi PDKT sama orang Sagittarius, ya hati-hati aja, siap-siap aja. Jadi kalau kamu misalnya nih terlanjur jatuh hati sama orang Sagittarius, jangan terlalu ke bawah-bawah jatuh hatinya ya, jangan terlalu pakai perasaan lah, intinya kayak gitu. Kenapa? Sifat Sagittarius adalah mudah menghilang tanpa kabar. Itu Sagittarius di sini ya. Rata-rata seperti itu ya. Emang sifat Sagittarius sih seperti itu. Nah, aku di sini mau coba mau tahu gitu ya, bagaimana kedepannya, kira-kira dia bakal menghubungi kamu lagi nggak. Nah, buat yang lost contact di sini ya, buat yang lost contact. Oke, ini aku kasih untuk memilih ya. Oh, oke, aku ambil 3 kartu ya. Jadi sebentar. Oh my god, gelap banget. Karena memang masih pagi, jadi masih gelap. Mataku agak apa ya teman-teman, ngelihatnya gitu ya, kayak apa aku perlu hidupin lampu ya. Karena ini masih pagi banget, jadi cahaya matahari masih belum ada. Jadi mataku kurang jernih melihatnya gitu ya. Akan aku ambil 3 kartu sebagai 3 pilihan kayak gitu ya. Oke. Itu ada 3 kartu, silakan kalian mengisi. Ada angka 2 atau bunga, ini bunga apa sih ini ya, angka 2 lah kayak gitu. Ini ada angka loh yang angka 2 tuh ya. Ini ada angka 17 yaitu angsa. Terus ini ada kartu angka 16, kartu star ya. Silahkan kalian memilih sesuai intuisi kalian. Dua, 17, 16, bunga, angsa, bintang. Aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini urutan ya dari yang paling kecil. Oh salah, aku kebalik deh. Ya sama aja sih. Jadi ini ya. Ini 2, 16, 17 ya. Oke, aku buat yang kalian yang pilih
angka 2 terlebih dahulu. Sorry, ini enggak. Jadi itu ya kartu-kartunya yang ini kartu jatuhnya tadi ya. Ada 3 kartu jatuh dan 3 yang pilihan aku di sini ya. Izinkanlah ku mencari. Kalian bisa lihat semua kan ya? Aku ragu kan tuh gak bisa lihat, tau gak? Ini ada kekecewaan ya. Bentar. Aku ragu kenapa ini harus ada kartu King of Cups ya. Masalahnya di saat ini muncul kartu Seven of Cup ya. Kenapa harus ada King of Cup gitu loh ya. Seandainya ini King of Cup, ini gak ada kartu ini tuh aman buat kamunya. Tapi karena ada kartu ini, nah ini loh yang bikin aku bertanya-tanya ya. Ini yang bikin aku ragu di sini. Kalau misalnya kayak begini nih, ini ada potensi ya. 5 kartu ini ada potensi untuk kembali ya. Untuk sama kamu kembali menghubungi kamu yang selama ini lost contact tuh ada potensi. Tapi ini yang bikin membuat semuanya jadi negatif gitu ya. Membuat sini aku bertanya-tanya pada akhirnya gimana gitu loh ya. Oh sorry. Oke. Oke. Yang pasti dia kalau lagi bersama kamu tuh sebenarnya rasanya seneng banget loh ya. Kenapa? Karena ini gini loh ya. Dia apa ya teman-teman? Yang pasti orang ini ya. Kenapa dia gak menghubungi kamu ya?
Yang pasti saat ini tuh sibuk pekerjaan ya. Dia nggak terlalu yang gimana tentang hal asmara. Jadi nggak ke kamu aja. Contoh misalnya dia lagi deket sama seseorang lagi nih ya. Misal nih dia kan sama kamu kan lost contact kan sekarang, tapi dia tuh sekarang seandainya lagi deket sama seseorangnya. Nah, seseorang tersebut juga merasakan demikian, merasa seperti kamu, merasa apa ya, on off gitu di sini ya. Karena kenapa? Ini ada two of pentacles, jadi dia nggak sibuk dengan apa namanya, nggak bisa fokus dengan hal asmara ya. Dia nggak fokus dengan hal asmara di sini yang aku lihat, oke? Karena muncul two of pentacles. Tapi kalau misalnya rasa kecewa ya, rasa kecewa kepada kamu itu masih ada sampai sekarang ya. Ini ke bawah-bawah sampai sekarang ya. Ini juga ke bawah-bawah galau ya. Galau di sini sama kamu, tentang kamu galau, dan dia merasanya apa ya, kalau dia lagi berdua sama kamu tuh merasa nyaman di sini ya. Merasa nyaman. Tapi yang aku bingung, makanya aku bilang, ini tuh bagus, ini nih bagus sebenarnya, kartu-kartunya bagus ya. Tapi ini yang bikin aku tuh bertanya-tanya, ini apakah ada potensi kembali gitu loh ya. Akan ada potensi untuk kembali komunikasi gitu. Nah kan, setidaknya dia berpikir tentang kamu ya. Jadi dia seandainya, walaupun ini orang ya, kan aku bilang, walaupun ini orang sudah lost contact sama kamu, di saat di sana tuh ya, dia tuh inget sama kamu, tau gak sih? Dia berpikir tentang kamu di sini, oke? Walaupun dia nggak menghubungi kamu. Ya selain dia memang nggak bisa fokus asmara, memang asmara itu sangat ketunda dengan pekerjaan dia ya, dengan karir dia, bisnis dia, entah apalah yang berhubungan dengan masa depan keuangan gitu ya, ekonomi gitu ya di sini. Terus yang menjadi bottom of the deck, apa menjadi ini ya, temanya di sini juga bagus di sini kamu ya. Apakah ada potensi kembali menghubungi kamu ya? Kan dia suka berpikir tentang kamu di sini loh. Nih ya. Cuman dia apa nih teman-teman, antara ini kamu loh, ini di sini kamu ini kan kartu jatuhnya kan ada 3 tiba-tiba ya. Dia suka berpikir tentang kamu. Jadi walaupun dia tidak menghubungi kamu di jauh sana misalnya, dia tuh ingat sama kamu loh. Cuman dia lebih apa ya, lebih memfokuskan, lebih mengejar karir. Selain memang disibukkan oleh karir, memang dia tuh nggak bisa fokus dengan usaha ya. Tapi memang dianya sendiri juga lebih gue fokus sama karir gue dulu deh gitu loh ya. Karena ini ada kartu Six of Pentacles ya. Nanti dulu deh, gue pusing kalau misalnya dua-duanya gue pikirin, gue fokus sama karir gue dulu deh gitu loh ya di sini. Tapi bukan berarti dia lupa sama kamu ya. Dia ingat sama kamu di jauh sana ya. Tunggu ya ini ya. Jadi walaupun apa namanya, dia ini orangnya apa ya teman-teman, orang yang semangatnya tinggi di sini ya. Sekalipun dia itu, contoh misalnya nih, dia dalam hal asmara lagi nggak baik-baik bener nih sekarang, dia nggak down gitu di sini. Dia semangat hidupnya tinggi, paham gak sih? Dia semangat untuk menikmati hidup tinggi di sini. Dia pencinta hidup lah, penikmat hidup lah, kayak gitu, dia kayak gitu di sini ya. Oh sorry, nggak aku ambil ya, karena ini terlalu banyak. Jadi aku shuffle lagi.
dia saat ini masih ini teman-teman, apa ya, selain dia disibukkan oleh pekerjaan ya kan, dan memang orang ini lebih mengutamakan pekerjaan, lebih senang mengejar karirnya gitu ya. Memang di sini ekonomi dia saat ini lagi kurang baik ya. Mungkin di keluarganya, contoh misalnya punya adik nih yang kuliah misalnya, orang tua udah nggak bisa bantu, nanti beban kan di sini buat dia. Nah itu loh, jadi yang mendorong dia fokus bekerja juga karena faktor ekonomi ya, entah dari dia sendiri atau keluarganya menuntut seperti itu. Contoh yang aku bilang tadi, atau misalnya orang tuanya, misalnya orang tuanya udah tua gitu ya, kan udah nggak bisa kerja ya kan, sedangkan dia anak satu-satunya misalnya, otomatis dia yang kerja, otomatis dia yang kerja keras di sini, otomatis dia yang menjadi tulang punggung gitu loh. Intinya ada apa ya teman, ada beban di ekonomi dia gitu ya. Makanya di sini dia nggak apa ya, sebenarnya cinta sama kamu masih ada ya, rasa cinta sama kamu ada, kepikiran sama kamu ada, terus sering memikirkan kamu ada ya, memikirkan kamu ada, sering galau karena kamu ada di sini. Dia juga merasa senang ya bersama kamu ketika kalian, contoh nih misalnya, oh ya aku kalau kenapa ya, contoh nih ya, tiba-tiba ada ingat kamu, kenapa ya kalau aku lagi berdua sama dia tuh senang rasanya gitu. Tapi hanya sebentar gitu, karena dia memang otak dia isinya kerja gitu ya. Selain dia senang kerja, yang aku bilang tadi, beban ekonomi ya, di keluarga dia beban secara finansial di sini. Ada ya, ada di sini. Jadi kamu jangan khawatir, kamu ya, jadi kamu ini yang on off gini, atau dia tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba lost contact sama kalian di sini, ini ada potensi untuk menghubungi kalian ya. Kenapa? Karena ini aku munculnya di sini Knight of Cup dan bersamaan dengan kartu nomor 2 di sini ya. Kartu nomor 2 ini memang sebuah apa ya? Ada kesempatan lagi buat kamu ya. Ada kesempatan lagi bisa berkomunikasi lagi di sini, teman-teman. Makanya aku bilang ini orang galau ya, galau karena kamu, suka kepikiran kamu di sini. Cuman saat ini sih dia memang apa, kadang gitu ya, yang aku lihat di sini memang suka apa ya, orangnya tuh suka kayak gini loh. Dia punya sifat, misal dia tuh di dunia dating online gitu ya, kayak Tantan, kayak Facebook, dia suka nyapa-nyapa, misalnya nyapa-nyapa cowok, nyapa-nyapa cewek gitu ya. Gitu doang sih di sini, tapi dia nggak terlalu yang gimana-gimana yang aku lihat gitu loh ya. Apa namanya, harapan gitu ya, harapan untuk bertemu di dunia media sosial juga ada dia nih ya. Karena aku melihatnya di sini ada kartu The Star bersama Seven of Cup dan bersamaan Queen of Swords, dan kurasa di sini juga lagi deket sama seseorang sih saat ini ya. Tapi kamu jangan galau dulu, aku bilang jangan galau dulu. Emang sih di sini tuh lagi deket sama seseorang di sini yang aku bilang ya. Dan di hati dia cukup berharap ya sama perempuan itu. Ini lagi ketemu sama seseorang loh di media sosial ya. Jadi ada orang ketiga ya. Kamu berharap komunikasi sama dia ya. Kenapa sih kok dia tiba-tiba lost contact sama gue gitu ya? Apa dia udah nggak suka sama gue? Apa dia udah nggak sayang sama gue? Udah nggak cinta gue? Atau dia merasa gimana? Enggak. Dia kepikiran sama kamu sampai saat ini. Dia merasa nyaman bersama kamu, sering galau karena kamu di sini. Di pikiran dia apa ya, aku coba deh, aku mau kenalan sama bla 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 lewat media sosial gitu ya. Dia tuh harapan bertemu dengan seseorang yang menjadi sosial media lah kayak gitu. Dan kebetulan ada di sini ya, bertemu dari media sosial, ada di sini saat ini, ada di sini ya. Ada saat ini, ada dia lagi bertemu, lagi deket gitu ya. Tapi yang aku lihat sih belum jadian ya, belum jadian. Tapi apakah dia akan kembali komunikasi sama kamu? Iya, di sini ada kesempatan untuk kembali komunikasi sama kamu ya. Yang tadinya lost contact akan kembali menghubungi kamu di sini ya. Tapi aku nggak melihat endingnya nih pilih siapa, pilih kamu atau pilih yang lagi deket ini, yang ketemu di media sosial. Karena aku lihat ini ketemu di media sosial ya, yang aku lihat kayak gitu. Jadi nggak ketemu secara tatap muka dia hanya komunikasi, tapi komunikasinya tuh aktif gitu teman-teman ya, aktif dia komunikasinya, lagi jalan sama seseorang yang berkulit putih ini di sini ya, usianya tuh bisa kepala 4 yang lagi deket ya.
kepala 4, berkulit putih di sini ya. Dan dia merasa nyaman juga sama orang media sosial ini, dan dia juga berharap lebih ya, berharap jodoh ada di pikiran dia. Tapi jangan terlalu galau teman-teman. Biasalah manusia, aku berharap pengen jodoh sama ini, tapi ternyata nggak jodoh. Emang begitu gitu. Jadi kamu habis nonton video ini jangan terlalu galau ya. Intinya kan aku kan cuman mau, judulnya kan aku mau tahu kan apakah ini buat kamu yang lagi lost contact, apakah dia akan kembali menghubungi kamu gitu kan, gitu aja toh. Nah intinya iya, ada kesempatan untuk kembali berkomunikasi sama kamu yang pilih angka 2 di sini ya, kartu bunga di sini. Oke. Itu sih buat kamu yang pilih angka 2. Di sini tuh kamu dealing dengan, bentar. Ini yang menjadi ini ya. Kamu dealing dengan ini cup, ini cup, ini cup, ini cup. Ini tuh kamu dealing seperti sama Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ini pentacle seperti Taurus, apalagi Capricorn, Virgo ya. Ini Scorpio ya. Oke. Sekarang buat kamu yang pilih kartu bintang ya, star, tapi mau aku pause dulu. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih kartu star atau bintang di sini atau nomor 16 ya. Oke ya, langsung aja di sini. Ini kartu jatuhnya tadi ya, ada 3. Bagus sekali kartunya, aku suka. Ini paling bagus nih dari sekian kartu, tau nggak sih? Tapi tunggu dulu, tapi juga ada kendala gitu di sini. Tapi apa ya, nggak ada yang berjalan mulus gitu ya, nggak ada yang berjalan mulus di sini. Kalau ini ya teman-teman, aku katakan ini pasti ya, ini pasti menghubungi kamu ya. Jadi kalau selama ini dia lost contact sama kamu, dari kartu debar ini udah pasti dia akan menghubungi kamu lagi nanti. Cuman ini juga agak cuma apa ya, ada kendala. Dan kamu jangan terlalu gimana-gimana juga sih. Oke, sorry ada SMS.
yang apa ya, ini kendalanya di sini ya, ada ini sama ini kendalanya di sini. Oke. Yang pasti dia ya sama kamu ada perasaan cinta ya, ada perasaan cinta sama kamu, dan dia juga merasa nyaman bersama kamu. Aku lihat di sini sampai sekarang dia bukan berarti lupa sama kamu, ingat sama kamu ya, di pikiran dia ingat sama kamu di sini ya. Tapi masalahnya saat ini tuh dia lagi deket sama seseorang gitu ya. Aku kasih tahu, dia ini seseorang tersebut usianya kepala 2 ya teman-teman. Tapi kepala 3 juga bisa masuk loh. Memang sih dalam tarot itu kalau page ya, ini kartu page ya, ini ada kartu page, ini page juga muncul nih. Page di sini. Nah, ini page ini teman-teman apa namanya? Page ini kalau ditarot ya itu usia kepala 2 gitu ya. Jadi kepala umur 20 tahun sampai 29 tahun. Tapi selama aku main tarot, ternyata kepala 3 itu berlaku juga untuk page itu ya. Kepala 3 berlaku juga untuk page. Misalnya Kak dia umur 34 masuk page di sini. Dia umur 32 dia masuk page ya. Pokoknya sebelum kepala 4 lah di sini. Jadi dia intinya lagi deket sama seseorang ya. Laki-laki perempuan gitu ya. Usianya kepala 2 atau kepala 3, berkulit sawo matang saat ini ya. Lagi deket banget di sini. Bahkan mereka bukan lagi deket aja sih, emang lagi ada hubungan gitu di sini ya. Emang ada hubungan di sini kayak. Bukan sekedar deket aja, hubungan di sini ya. Ada komitmen di sini ya, mereka berdua di sini dengan orang kulit sawo matang ini ya. Terus bagaimana Kak dengan saya gitu? Iya sih, dia cinta sama kamu ya, ada perasaan sama kamu di sini ya, juga merasakan kenyamanan sama kamu juga ada di sini. Tapi ini ada pilihan lain selain kamu ya, makanya dia tuh sampai lupa sama kamu karena ini ada komitmen lain bersama orang lain saat ini ya. Ya, dia sudah berkomitmen dengan orang lain di sini ya. Terkadang lost contact karena apa ya teman-teman, sudah punya pasangan, jadi dia males aja orang kayak gitu. Aku nggak usah jauh-jauh di luar sana. Aku bercermin sama diri aku sendiri ya. Aku contoh nih, misal lagi deket sama 5 cowok nih misalnya, aku merasa nyaman sama satu cowok, aku merasa nyaman aja nggak sampai jadian. Yang itu aku terabaikan loh, aku abaikan. Aku kayak gitu karena orang kan macam-macam. Nah kemungkinan orang yang kamu tanyakan tersebut sifatnya kayak aku gitu ya di sini. Makanya setelah kamu lost contact, apalagi yang aku lihat ini sudah berhubungan, sudah ada komitmen gitu di sini ya. Mereka sudah berkomitmen sama orang lain di sini. Tapi bentar, kamu jangan panik. Kenapa? Ini karena ada kartu Wheel of Fortune ya. Ini kartu bagus ya. Sama kartu The Star di sini ya. Alhamdulillah. Yang kulihat lagi di sini juga sibuk pekerjaan ya teman-teman. Memang selain selain lost contact ya sama kamu, memang dia selain ada komitmen gitu ya sama orang lain, memang termasuk sama pasangannya saat ini, dia juga terpecah di sini ya, nggak selalu fokus asmara yang kulihat. Meskipun mereka ada komitmen ya, mereka dia yang orang yang menjadi pertanyaan kamu tersebut, dia ini lagi sibuk mengejar kesuksesan ya, dan hampir sukses di sini. Makanya dia nggak fokus banget sama hal asmara, karena kayak dikejar entah apa bisnis atau apa, aku nggak tahu di sini. Pokoknya masalah keuangan ya, masalah karir gitu di sini ya. Dan ini tinggal setengah perjalanan lagi menuju kesuksesan. Makanya dia tuh fokus banget sama hal yang demikian gitu ya, sama pekerjaannya lah kayak gitu.
ya. Ini akan kembali menghubungi kamu nanti ya, buat kamu yang pilih angka ini, karena di saat muncul kartu Wheel of Fortune ya, muncul kartu Star, muncul kartu Two of Cup ya, muncul kartu Page of Pentacles. Mungkin juga nantinya kalau kamu tadinya di sini tadinya kamu sempat ngomongin masalah asmara di sini, kemungkinan dia akan kembali mengkaji ulang, akan kembali memikirkan antara hubungan kamu dan dia di sini ya, paham ya? Jadi nggak sekedar komunikasi aja di sini ya, yang pasti ya, walaupun saat ini dia lagi punya pacar nih, saat lagi punya pasangan ya, ini ada potensi untuk kembali komunikasi sama kamu yang tadinya lost contact, ini akan kembali sama kamu, kembali komunikasi sama kamu, dan kemungkinan kamu juga akan ada komitmen di sini ya, nggak kayak nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi itu hanya sebuah adanya harapan lagi, adanya kesempatan lagi. Nah tapi kalau tadi kan hanya kesempatan untuk komunikasi ya, menjalin komunikasi. Tapi kalau pilih yang angka star ini ya, angka 16 ini atau kartu star ini, kemungkinan dia akan kembali komunikasi sama kamu, bahkan kemungkinan besar kalian akan berkomitmen di sini ya, ada komitmennya. Tapi aku nggak tahu apakah ini berkomitmen sama kamu setelah putus dari dia, aku nggak tahu di sini, aku nggak melihat sejauh itu. Intinya dia akan kembali komunikasi sama kamu nantinya, dan kalian berdua akan ada komitmen di sini nantinya ya, buat kamu yang pilih angka 16. Jadi kalau kamu yang lost contact, kamu cinta sama dia, kamu sayang sama dia, terlanjur cinta, terlanjur sayang, Kak, kenapa sih kok dia tiba-tiba lost contact sama aku, padahal Kak aku tuh lagi sayang-sayangnya sama dia, tiba-tiba dia tanpa kabar, Kak. Nah, kamu jangan galau ya, karena buat kamu yang pilih angka 16 ini atau kartu star ya, dia akan kembali komunikasi sama kamu ya, dan kemungkinan hingga 80% lah kalian tuh ada komitmen di sini ya, akan ada komitmen di antara kalian berdua di sini. Oke, selamat ya buat kamu yang pilih angka 16 atau kartu star di sini. Bagus. Ini ya, Wheel of Fortune, keberuntungan di sini ya. Ini ada kartu star ya, harapan kamu terkabul nantinya. Ini ada kartu Two of Cup. Kemungkinan ada komitmen nantinya kalian ya. Ada komitmen kalian dengan si dia gitu ya. Oke. Langsung aja, di sini tuh kamu dealing dengan bentar. Ini Sagittarius, ini Gemini, ini Ace of Cup seperti Cancer, Scorpio, dan Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ini ada kartu Wand seperti Aries ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ini sama Aries, Leo, Sagittarius. Ini ada kartu Sword seperti Gemini, Libra, Aquarius ya teman-teman. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih angka angsa ya, tapi mau aku pause dulu karena mau aku acak. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih kartu angsa atau angka 17 ya, 17, nggak kelihatan ya, silau. Nggak aku ambil ini ya, bukan.
ini aku sangat ragu dengan kartu-kartunya ini gitu loh ya. Balik. Jadi di sini yang pasti aku kok ragu ini adanya orang ketiga ya. Ini sudah dia merasa ragu nih sama kamu di sini. Dia ada keraguan di pikiran dia kepada kamu ya. Kalau misalnya perasaan aku tahu ini orang ada cinta sama kamu ya. Ini ada perasaan hati buat kamu. Ini ada kartu Knight of Pentacles, tapi dia juga ragu sama kamu ya. Di sini sudah ada orang ya yang kembali di kehidupan dia, yaitu orang di masa lalunya ya. Orang di masa lalunya. Ini bisa jadi dianya nih berondong ya. Dianya tuh lebih muda dari kamu usianya, atau bisa jadi orang yang apa, sebagai orang di masa lalu yang kembali lagi di kehidupan dia tuh orang yang masih muda banget gitu ya, yang sifatnya keanak-anakan banget, bisa umur kepala dua ya, seperti itulah. Atau bisa jadi si dia yang orang yang kamu maksud di sini adalah orang yang sifatnya dewasa, sifatnya keanak-anakan, atau bisa jadi memang dia lebih muda dari kamu usianya di sini, berondong gitulah ya, berondong kamu, brownish gitu ya. Bisa jadi demikian di sini. Aku nggak mau, silahkan dikondisikan sendiri karena ini versi YouTube ya teman-teman, bisa terbalik energinya. Silahkan pilih yang mana yang benar gitu. Enggak kak, dia bukan berondong, betul kata kakak, sifatnya kanak-kanakan. Atau enggak kak, ini bukan kanak-kanakan, tapi memang dia itu berondong aku kak. Atau bisa jadi enggak kok kak, dia lebih tua dari aku. Oh berarti ini orang yang masa lalu tersebut yang masih muda ya. Orang di masa lalu yang kembali lagi masuk di kehidupan dia ya. Dia orang yang menjadi pertanyaan kamu tersebut ya. Jadi orang di masa lalunya kembali ke dia lagi, dan orang di masa lalu tersebut adalah orang yang masih muda di sini dan sifatnya masih belum dewasa, masih kanak-kanakan gitu di sini ya. Karena ini ada kartu Page of Cup ya di sini. Ini teman-teman, ini punya keraguan sama kamu ya. Ini cinta sih sama kamu, cinta ya. Apakah kamu ada di dalam doa dia? Iya, kamu tuh ada di dalam doa dia. Ini ada kartu The Hierophant. Jadi ini termasuk orang yang cukup religius yang aku lihat di sini, di kartu loh ya. Dari kartu maksudnya aku. Orang yang cukup religius, percaya bahwa doa itu, percaya adanya kekuatan dari Sang Maha Kuasa apabila kita memintanya gitu loh ya. Di sini intinya banyak berdoa. Dan kamu ya termasuk orang yang menjadi doa dia di sini ya. Kalau dia berdoa, nama kamu juga masuk dalam doa dia di sini gitu ya. Terus yang pasti dia cinta sama kamu ada ya, cuman dia ragu sama kamu ya. Dia ragu sama kamu di sini. Entah kenapa ini mesti ragu. Bentar ya, aku lihat dulu ya. Dia tuh menyeimbangkan loh, menyeimbangkan antara gimana ya? Walaupun dia tuh lost contact sama kamu, tapi dia menyeimbangkan ya. Dia ingat sama kamu, tapi ini karena ada orang ketiga, ini menyeimbangkan. Menyeimbangkan artinya gini loh ya. Di saat ini sudah ada orang di masa lalu yang masuk kehidupan dia kembali gitu ya, tapi dia ingat kamu gitu loh ya. Dia ingat kamu gitu di sini. Dia nggak lupa sama kamu, dia masih berpikir tentang kamu gitu ya. Jadi walaupun sudah punya orang baru di sini, tapi orang baru tersebut orang lama ya, menjalin hubungan sama orang lama, tapi kamu masih ada di pikiran dia, dan kamu masih menjadi seseorang yang dia pikirkan di otak dia, di kepala dia gitu, masih mikir kamu, paham ya di sini ya. Tapi dia menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan. Gue gimana ya, gue gitu ya. Jadi dia pasti yang kulihat ini pakai logika nih orang ya. Ini orang lebih mendahulukan logika daripada hati, daripada perasaan hati ya. Sekali lagi, mendahulukan logika dia daripada perasaan di sini ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman kalau kamu tuh bersama orang yang penuh logika ya. Karena orang logika itu akan meninggalkan kamu kalau kamu terlihat kurang cocok di mata dia ya. Sebentar aku lihat dulu.
teman-teman. Di sini ada seseorang ya yang secara finansial bagus ya, dan ini cukup dibantu keuangannya gitu ya. Karena begitu ini muncul Queen of Pentacles ya, ini bersamaan juga muncul Page of Pentacles ya. Jadi ini kurasa ini ya, orang ini ya, yang kurasa ini orang di masa lalu tersebut ya. Tapi sebentar. Oh ya benar, Queen of Pentacle adalah orang di masa lalu. Sama, orang di masa lalu. Jadi dia kembali sama orang di masa lalu. Ceritanya gini ya, dia ragu sama kamu di sini. Kamu bisa lihat semua kan ya, sebentar. Karena aku mohon maaf, memang meja aku itu kurang panjang ya teman-teman. Jadi, oh gini. Oke. Teret, ini jauh aja deh. Jadi ini sama, ini berkaitan di sini ya. Ini berkaitan. Gini aja deh. Karena ini berkaitan di sini. Ini berkaitan sama kartu-kartu ini ya. Dia ragu sama kamu ya, karena ini apa ya teman-teman? Gini loh ya, yang aku lihat kayak gini. Begitu dia kenal sama kamu ya, jadi komunikasi yang tadinya lancar gitu ya, tiba-tiba dia lost contact sama kamu, hilang gitu ya. Ternyata dia lagi deket sama apa ya, secara bersamaan gitu ya. Waktu dia lagi deket sama kamu, secara bersamaan dia itu lagi diusik oleh mantannya di sini gitu loh ya. Nah, mantannya tersebut akhirnya di sini balikan gitu ya. Balikan, dan mantannya tersebut membantu keuangan dia ya. Jadi mantannya tuh orang yang cukup bagus ya. Mungkin dia wanita karir, kalau enggak dia pebisnis gitu lah, kalau enggak dia pedagang sukses gitu ya, pengusaha sukses, entahlah. Pokoknya orang yang bagus secara finansial ya. Queen of Pentacles baik secara finansial. Page of Pentacles ini membantu keuangan dia ya, membantu keuangan dia. Itulah mengapa dia tuh lost contact sama kamu, karena dia sudah balikan ya, udah balikan sama orang di masa lalu tersebut ya. Makanya dia ragu sama kamu ya. Dia aku harus bagaimana ya. Tapi tanpa kalian tahu, di sini dia mendoakan kalian loh ya. Walaupun kalian itu merasa kok dia lupa banget ya sama aku, dia nggak lupa sama kamu. Perasaan cinta sama kamu ada, bahkan itu sering mendoakan kamu di sini ya, tanpa kamu ketahui di sini ya. Nah, ini menyeimbangkan. Gue mesti gimana? Secara mantan gue itu orang yang membantu gue ya, dan ini udah balikan loh ya. Dan secara mantan gue tuh udah banyak kebantu gue ya. Secara gue memang butuh sih finansial gitu loh ya. Terus sama kamu di sini masih gimana ya aku lihat. Pokoknya intinya nih masih ragu ya membalikan sama kamu, karena orang ini cukup membantu keuangan dia, intinya kayak gitu di sini ya. Ini menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan. Makanya dia nggak menghubungi kamu ya, karena sudah kembali sama orang di masa lalu di sini ya. Sebentar. Ada kartu beban, dia punya beban hidup ya, secara finansial ada beban di sini ya. Yang dia lakukan adalah bahkan ini jangan sedih ya teman-teman, jangan sedih. Ini sama orang di masa lalu ini merencanakan hubungan yang jauh lebih serius di sini. Oke, itulah kenapa dia cinta sama orang di masa lalu ya. Nah, sama orang di masa lalu dia banyak berharap. Bahkan ini apa ya teman-teman, kurasa ini kamu sama si dia ini ya, pada akhirnya dia tuh akan pindah ya, kurasa gini ya. Sebentar, kurasa kayak gini ya. Ini contoh misalnya kayak gini, ini orang yang di masa lalu
Pokoknya ini akan pindah ke tempat lain gitu ya, akan pindah ke kota lain ini akan pindah, dia akan pindah ke kota lain, dan ini sudah balikan sama orang di masa lalu. Dan bahkan saat ini sama orang di masa lalu tersebut udah ngomongin jauh banget ya, sampai ke berumah tangga di sini ya, omongannya sampai ke berumah tangga sama orang di masa lalu tersebut ya teman-teman. Bahkan ini akan jauh dari kamu, nanti akan keluar kota ya. Jadi kesimpulannya, ini untuk kembali komunikasi sama kamu sangat-sangat kecil di sini ya. Buat kamu yang pilih angka 17 atau kartu bangau, sangat-sangat kecil kembali sama kamu di sini. Kembali komunikasi sama kamu sangat-sangat kecil. Bahkan kurasa lebih pada enggak ya. Dia enggak akan komunikasi lagi sama kamu ya. Dia akan pergi gitu ya, bener-bener tiba-tiba menghilang gitu ya. Tiba-tiba nikah gitu ya sama orang di masa lalu. Karena ini sudah, yang aku lihat ini sudah memperbincangkan sampai jauh ke rumah tangga ya di sini ya nih. Orang yang diharapkan adalah orang di masa lalunya ya. Kembali, tapi emang lagi udah kembali berkomitmen sih di sini ya, sudah kembali lagi di sini, dan di saat ini sudah mengomongin masalah rumah tangga jauh ke depan gitu ya. Kesimpulannya, andai pun dia kembali komunikasi sama kamu, tapi tidak akan ada komitmen ya. Tidak akan pernah ada komitmen di sini. Itu pun kecil ya untuk kembali komunikasi sama kamu di sini ya, karena lebih pada orang ketiga ya, lebih pada orang di masa lalu, karena udah balikan lagi gitu ya. Gitu sih teman-teman. Jadi intinya yang paling bagus, jadi nomor 1 itu ya, nomor 1 tadi, yang pilih angka ini ya. Ini tadi, ini intinya iya, ini akan komunikasi lagi sama kamu, tapi untuk harapan jadian belum tentu ya. Apakah akan jadian belum tentu, yang pasti kalian akan kembali komunikasi ya. Kalau jadian belum tahu. Terus kalian pilih angka star atau bintang, ini pasti akan komunikasi sama kamu lagi, akan pasti komunikasi lagi sama kamu, dan nanti ada potensi berkomitmen ya, hingga 80% lah kayak gitu. Terus kalau ini yang pilih angka 17 di sini, ini tidak akan komunikasi sama kamu. Aku yakin ya, hingga 90% ya. Tidak akan komunikasi sama kamu, bahkan dia kemungkinan ya akan terimplementasikan ya, berumah tangga dengan orang di masa lalu. Karena saat ini memang ini sudah kembali sama orang di masa lalu, dan ini di sini saat ini dia itu ada pemikiran untuk pindah keluar kota ya, dan berumah tangga dengan orang di masa lalu ya. Makanya yang paling kecil harapannya yang ini ya, yang nomor 17 atau kartu angsa ya. Yang kedua harapannya agak besar dikit gitu ya, ini nomor 2 ya, atau kartu bunga. Yang paling bagus di sini adalah yang pilih angka 16 atau star di sini, yang ada harapan untuk berkomunikasi dan harapan untuk berkomitmen di sini, oke? Di sini tuh kamu dealing dengan temperance. Sebentar. Oke teman-teman, sorry ya. Kalian dengar sendiri kan ada suara telepon, kayak paksa banget gitu kalau nggak diangkat. Makanya aku angkat barusan. Ini kamu tuh dealing dengan Sagittarius. Kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus. Ini kamu dealing dengan Taurus di sini. Ini cup kamu dealing, ini cup ya. Kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces. Ini ada sword, kalian dealing dengan apa? Gemini, Libra, Aquarius. Itu teman-teman ya. Buat kamu yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99 @milanabila99. Tapi buat kamu yang tidak memiliki Instagram, boleh kalian langsung WhatsApp aku di nomor, bentar ya, aku nggak hafal, di nomor 0831 0780 5867 ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Nantikan next konten selanjutnya. Bye bye.